Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Kang Mas, saya Hamdan daripada Perak, Malaysia, ingin mengajukan satu soalan. Soalan saya, bila manusia sudah mati itu suci, lantas bagaimana pula bagi orang-orang kafir yang di luar agama Islam? Minta Kang Mas bagi penjelasan berkenaan yang itu, insyaAllah. Terima kasih Kang Mas. Alhamdulillahirabbil-alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Kang Hamdan Osman dari Malaysia. Bagaimanakah nasibnya orang-orang kafir bila dikatakan seluruh orang yang sudah mati itu dikatakan suci di sisi Allah? Bagaimanakah nasib orang-orang kafir yang beragama non-muslim? Alhamdulillahirabbil-alamin. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya kafir vs muslim atau mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bersama bahwa siapa sih yang dikatakan muslim, siapa sih yang dikatakan mukmin di sisi Allah, dan siapa sih orang yang dikatakan kafir atau kufur, mensekutukan Allah dengan diri manusianya di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil-alamin. Bagi dalam sudut pandang syariat, orang-orang kafir di luar Islam pasti ketika matinya tidak selamat, yakni terazab di dalam siksa kubur atau di dalam neraka. Ini dalam sudut pandang syariatnya. Sedang orang-orang muslimin semuanya masuk surga. Ini sudut pandang syariatnya demikian. Karena di dalam syariat masih memandang badan-badannya lah yang beragama, badannya lah yang Islam, badannya lah yang beragama lain dan sebagainya. Di dalam syariat masih erat memandang laku-laku badan-badannya, simbol-simbol agama badannya. Sehingga di dalam Islam sendiri, Islam terbagi 73 golongan. Hanya satu yang diterima oleh Allah. Bagi siapa yang diterima oleh Allah? Bagi orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertakwa itulah yang diterima oleh Allah. Bagi orang-orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kemanusiaannya, inilah yang dimaksud golongan yang satu itu.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita jelaskan dulu tentang Muslim dan kafir, Islam dan kafir di sisi Allah itu bagaimana. Di sisi Allah, orang kafir belum tentu, orang kafir badan-badannya belum tentu hatinya juga kafir. Belum tentu, jangan salah. Dan orang Muslim pun, orang Islam pun belum tentu juga hatinya juga Islam, hatinya juga mukmin di sisi Allah. Belum tentu juga. Jangan salah. Karena Allah itu bukan memandang laku badan-badannya, bentuk syariat-syariat badan-badannya. Akan tetapi yang dimaksud agama di sisi Allah itu, Allah hanya memandang hatinya. Hatinya sudah bertuhankan Allah kah atau masih kufur? Hati mensekutukan Allah. Coba cek hati kita selama ini. Meskipun diri kita, badan kita beragama, agama Islam, akan tetapi jiwa kita selama ini mati. Hati kita selama ini kufur, syirik, mensekutukan Allah dengan diri kita. Inilah yang dimaksud kufur di sisi Allah. Meskipun kelihatannya badan-badan kita beragama Islam, tapi hatinya masih banyak yang kufur, yakni hati mentuhani diri manusianya sendiri. Hawa nafsunya lah yang dituhankan selama ini. Inilah yang disebut kufur di sisi Allah, belum Islam. Maka dari itu yang disebut kafir di sisi Allah itu hati-hati manusia yang masih mentuhani diri, hidup dan badan manusianya, yang masih erat manusianya. Sedang Allah pencipta dirinya digoibkan di hatinya, ditiadakan di hatinya, difanahkan di hatinya. Inilah golongan-golongan kafirin di sisi Allah. Ini pembahasan hakikat ma'rifat. Kami tidak membahas babakan syariatnya. Yang kami bahas kondisi hati, babakan hati, wilayah hati. Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, apapun syariat-syariat yang kau kerjakan, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Meskipun kita dari golongan darah-darah biru, tidak dipandang oleh Allah, karena Allah hanya memandang segumpal daging yang ada di dada manusia. Bila segumpal daging itu suci, suci yang ada hanya Allah, suci dari kemakhlukannya, suci dari kewujudan dan kehidupan manusianya, maka seluruh amaliannya tergolong amal yang soleh. Karena pelaku amal di dalamnya adalah af'alullah, Allah sendiri. Inilah yang disebut alam akhirat atau alam lillahi ta'ala. Bagi manusia yang seperti inilah yang disebut Muslim di sisi Allah, yang beriman kepada Allah dan mengaplikasikan imannya. Tidak hanya sekedar keyakinan-keyakinan kosong saja, keyakinan-keyakinan angen-angen saja. Akan tetapi hati mengaplikasikan bertuhannya manusia kepada Tuhannya. Jadi di dalam hatinya sudah nyatalah wujud urip iki Allah, hidup ini Allah. Inilah yang dikatakan Muslim di sisi Allah. Inilah yang dikatakan beragama di sisi Allah. Inilah yang dikatakan
Islam di sisi Allah, yakni hatinya selalu Islam, hatinya selalu selamat dari memandang, dari menyaksikan selain Allah di hatinya. Maka bagi orang-orang yang sudah Islam di sisi Allah, bagi orang-orang yang sudah mukmin di sisi Allah, mengaplikasikan iman yang seperti ini, iman yang selalu dibawa oleh para nabi dan para rasul, yakni iman yang selalu mentauhidkan Allah di hatinya, yang selalu mengesahkan Allah di hatinya, maka bagi manusia yang sudah duduk di tahapan ini, maka sudah tidak memandang manusia lagi. Siapapun yang dipandang oleh manusia yang sudah duduk di dalam ma'rifatullah, maka yang dipandang hanya Allah. Sudah tak ada babakan simbol-simbol kafir atau muslim secara badaniah di sisinya, karena ia hanya memandang hidup. Karena yang memperjalankan orang muslim, karena yang memperjalankan orang non-muslim, dan semua manusia diperjalankan oleh Allah, dituhani oleh Allah. Karena tak satu pun manusia melenceng dari tatanan Allah, semuanya dikuasai oleh Allah. Jadi babakan Islam dan kafir di hati manusia yang sudah duduk di hakikat makrifat sudah tidak ada. Baik dan buruk pun sudah tidak ada, taat dan maksiat pun juga tidak ada. Bagaimana mungkin kita yang sudah duduk di situ bisa menilai ada ketaatan dan kemaksiatan secara badaniah? Bagaimana mungkin kita masih bisa menilai baik dan buruk orang lain? Sedang sementara diri kita sudah fana, diri kita sudah hancur, diri kita sudah mati, diri kita sudah fitrah kembali kepada alam ketiadaan yang wujud, yang nyata hanya Allah yang menggelar alam semesta ini. Jadi bagi orang yang masih kafirin sajalah, bagi orang yang belum mengenal Allah lah, bagi orang yang belum bertuhankan Allah lah, masih ada babakan baik dan buruk, taat dan maksiat, Islam dan kafir di sisi manusia yang masih belum beragama di sisi Allah, di sisi manusia yang masih belum beriman dan bertuhankan Allah di hatinya. Itu penerangan tentang manusia-manusia yang muslim di sisi Allah. Saat ini kita menerangkan orang-orang yang kafirin di sisi Allah. Siapakah orang kafir di sisi Allah? Siapakah orang syirik di sisi Allah? Apakah orang di luar Islam? Ya, menurut manusianya demikian. Akan tetapi di sisi Allah, siapakah orang yang kafir? Yang kafir itu, kafaro, orang yang kufur itu. Di sisi Allah adalah orang yang kufur itu adalah manusia yang belum mengenal Allah. Jadi manusia yang belum mengenal Allah inilah di sisi Allah itu kufur. Hatinya selalu mentuhankan diri manusianya sendiri. Hatinya selalu mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Hatinya selalu mentuhankan kehidupan diri manusianya sendiri. Karena itulah di sisi Allah disebut kufur. Karena hatinya tidak beriman kepada Allah, karena hatinya tidak mentuhankan Allah. Siapakah mereka?
semua manusia ciptaan Allah, semua manusia pernah mengalami hal-hal yang demikian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri manusia pasti mengalami kematian. Kematian di sisi Allah itu yang bagaimana? Kematian di sisi manusia adalah matinya badan, matinya jasad. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu yang dimaksud kematian adalah matinya jiwa. Jiwa yang mati kesadarannya akan bertuhan. Kita semua dulu pernah demikian. Semua manusia pernah demikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه